Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih banyak bimbingan selama ini yang mentor Coach Sony berikan kepada saya. Mungkin juga akan terasa kepada peserta-peserta yang lainnya. Dari mulai saya ngelihat IG-nya sampai masuk ke grup WA-nya, dan alhamdulillah tanpa terasa 20 modul yang akan nanti disampaikan, walaupun ini baru 11 modul ya, 11 modul yang Coach Sony Abu Kim berikan materinya. Ini bagi saya hal yang sangat luar biasa. Dampaknya itu bukan hanya sekedar dalam berbisnis saja, bukan hanya dalam kehidupan saja, tapi banyak efek-efek yang positif, yang baik yang saya dapatkan, terutama dalam rumah tangga saya, terus dalam menyikapi hal-hal yang di luar kendali saya di masyarakat, begitu. Itu bener-bener sangat kepake. Alhamdulillah, terima kasih Coach Sony Abu Kim. Dan tugas ini juga bisa dibilang jujur, saya belum pernah ngupload lagi di YouTube. Dan dulu juga pernah ngupload di YouTube tuh hanya sekedar ya video, gambar, terus apa ya, terus pakai musik diupload gitu, atau jalan-jalan diupload gitu. Dan udah 2 tahun ini udah nggak posting lagi di YouTube, jarang sekali, apalagi di TikTok gitu. Seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan ada tugas ini, saya mencoba, saya memberanikan diri ya, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi teman-teman semua gitu, biar kita semua dilatih gitu. Dilatih untuk ya, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan wasilah program Inner Game ini, kita ada perubahan dalam segala hal gitu. Alhamdulillah, banyak ketenangan menyikapi apapun dengan pakai sistem jeda, sadar, jeda, dan pilih. Itu kepake sekali, Bos. Dan luar biasa ini juga di saat ada kalanya ketika kita ngerasa nggak suka ke seseorang atau marah, itu kepake sekali gitu. Karena dengan marah juga kalau misalkan nggak dikontrol gitu, itu juga akan berabe seperti itu. Karena ya saya yang merasakan gitu kan, dulu apa yang Coach Sony kasih materi tentang marah, saya udah melakukan semua, Coach, gitu. Dimulai ke marahin anak, marahin istri, ya di luar kontrol saya gitu, Coach, gitu. Tapi dengan adanya ini kita bisa melatih dengan memilih kata-kata yang baik. Dan kadang-kadang biasanya juga kalau marah dipendem, dan adanya ini bisa semuanya bisa enak gitu. Gitu bisa dikontrol semuanya. Mau
pilihan kata mau apapun itu tentang marah, nggak langsung melampiaskan. Apalagi yang paling bahaya kan melampiaskan ke orang, gitu. Menghajar orang gitu. Nah itu saya pernah mengalaminya ke masa-masa yang kecil SMA gitu kan. Nah, sekarang alhamdulillah dengan berjalannya waktu, alhamdulillah mulai terbiasa tidak melakukan hal itu. Dan alhamdulillah materi-materi yang saya dapatkan sangat menyentuh. Itu ibaratkan candu gitu kan, dan kata-kata positif kok bisa walaupun pelan, nggak terlalu teriak-teriak atau gimana, tapi kok bisa masuk gitu. Itu luar biasa. Apalagi yang diceritakan kisah atau perjalanan Coachnya Abu Kim ketika ditinggal seorang ayahnya pada waktu SMA. Dan itu juga Coach saya merasakan, karena kehidupan saya pada waktu itu saya kehilangan ayah saya itu ketika umur 6 tahun, dan saya nggak tahu apa-apa gitu. Yang tahu ya orang tua meninggal, itu juga nggak dikasih tahu bahwasanya orang tua saya meninggal atau almarhum. Yang dikasih tahu tuh orang tua tuh bekerja atau perjalanan yang sangat jauh seperti itu. Dan saya bersama 6 bersaudara, dan orang tua saya, ibu saya terutama, yang membesarkan saya seperti ini, dari menghidupi 6 anak, menyekolahin sampai semuanya lulus SMA dengan hanya sekedar berjualan kelontongan. Itu yang sangat luar biasa. Dengan saya pribadi, ya ibarat kata ya pada waktu itu saya belum bisa ngebahagiakan ya ibu saya. Cuman saya selalu berusaha apapun yang terbaik saya lakukan. Berbagai macam usaha, dari mulai usaha kerjaan saya lakukan, mulai karyawan menjadi marbot masjid, jadi office boy, dan saya juga pernah menjadi dagang asongan, dagang rokok pada waktu itu. Itu saya lakukan semuanya. Dan ketika saya kerja, saya menjadi office boy, yang saya impikan adalah bagaimana caranya saya bisa mewujudkan impian orang tua saya, membawa saya ke tanah suci, Coach. Sedangkan pada waktu itu ya gaji saya cuma 1 juta. Kalau misalkan dihitung matematika itu nggak cukup ya, seperti itu. Tapi saya tulis apa yang saya impikan, yang saya inginkan, saya tulis di kontrakan. Pada waktu itu saya juga udah menikah, Coach. Yang saya tulis itu saya udah menikah. Saya pengen umroh bersama ibu saya ke tanah suci. Saya juga pengen punya kendaraan yang layak. Pada waktu itu saya tulis Pajero. Dan saya juga pengen, biasa pengen rumah gitu kan. Itu saya semua tulis. Dan alhamdulillah ya Allah, ketika kita punya impian, terus kita sadar dengan tidak bergesa-gesa, kita menikmati prosesnya, ternyata Allah takdirkan saya bisa umroh bersama orang tua
tua saya sama mertua dan saya pribadi ke Tanah Suci. Tapi pada waktu itu saya juga ya pengen selain umroh mengajak ibu saya ke haji, pergi haji. Dan pada waktu itu ketika saya jalankan bisnis yang saya jalankan, ya alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah saya empat orang, saya, istri, mertua, dan ibu saya daftarkan ke Tanah Suci. Dan saya tunggu sampai alhamdulillah pada waktu itu yang saya setorkan tuh sekitar 820 juta coach, buat berangkatkan 4 peserta itu coach. Dan itu semua ya saya niatkan ya buat orang tua gitu, buat sama-sama ke Tanah Suci pergi haji. Cuman ya pas saya tunggu sampai 5 tahun, harusnya berangkat ini 2 tahun aja 2027, karena daftar tuh pada waktu itu 2019. Itu harusnya bentar lagi ini berangkat, tapi Allah berkehendak lain. Allah panggil ibu saya keadaan sakit, akhirnya dia yang harusnya bisa berangkat sama-sama ini nggak jadi kok. Saya sedih, tapi saya nggak menyesal gitu, karena apa yang orang tua pengen kan saya udah berusaha mewujudkan ya coach. Alhamdulillah saya memberanikan diri coach untuk bercerita seperti ini. Dan saya juga punya pasangan hidup yang namanya ya perjalanan dalam rumah tangga. Itu semuanya kalau misalkan tanpa adanya kekuatan yang ada di dalam diri kita, dalam batin kita, itu kita mungkin akan stres coach gitu. Karena ternyata di dunia ini, di kehidupan ini, yang saya rasakan bukan hanya sekedar kesuksesan dalam finansial saja, tapi yang harus kita sukseskan itu adalah diawali dengan di dalam diri kita. Ketika di dalam diri kita bisa mengontrol diri kita dengan sebaik-baiknya, maka tanpa disadari Allah datangkan rezeki-rezeki yang lainnya. Dan itu luar biasa ketika saya menjalani training ini. Alhamdulillah, kalau bisa dibilang punya penghasilan dalam waktu 2 bulan ini, bukan saya sombong segala macam, Allah ngasih rezeki bukan hanya puluhan juta, dihitung-hitung di angka ratusan juta, 350 juta yang saya dapatkan coach. Itu dari bisnis yang saya jalani, usahain. Jadi alhamdulillah coach, insight yang saya dapatkan dari energi ini, saya bilang ini ngebantu sekali. Apalagi dipadukan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, dengan para sahabat, terutama yang teringat Nabi Musa, perjalanan Nabi Musa yang sangat luar biasa. Dia bisa
mengontrol ketika ketemu dengan orang-orang yang membangkang, terutama kaum Bani Israel. Itu kisah pembelajaran yang sangat luar biasa, dan menghadapi orang-orang itu, apalagi menghadapi Fir'aun itu orang yang udah dikasih tahu, udah dikasih pemahaman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah dikasih tanda-tanda, dan mereka tetap ngebangkang gitu. Tetap menghiraukan. Akhirnya dengan kesabarannya, dengan mengontrol emosinya, Nabi Musa bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Alhamdulillah, mungkin itu coach sharing-sharingnya. Mohon maaf, ini juga sambil nyetir. Terima kasih buat para peserta yang lainnya, terus Pak Trio, Pak Anggit, orang-orang yang sangat luar biasa. Terima kasih Kak Lala, terima kasih yang bisa membersamai saya dan peserta yang lainnya gitu. Ya, saya hanya bisa mendoakan semoga ya apa yang diberikan sama tim dalam materi energi ini, Coach Sony dan yang lain-lain, itu bisa menjadikan tambahan pahala di dunia dan pahala nanti buat di akhirat. Itu mungkin video dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.